Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Arla Ilham. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang berkaitan dengan sistem pakar yang ada di Aktivital Intelijen. Pada jurnal yang saya review ini adalah jurnal Pilar Nusa Mandiri dengan volume 13 nomor 1 Maret 2017 dengan yang berjudul Analisa Efektivitas Mode Forwarding dan Backwarding pada sistem pakar. Nah, kita masuk di bagian metodenya. Di sini bagian metode pertama yaitu metode forwarding. Forwarding ini adalah satu dari dua metode utama reasoning atau pemikiran ketika pengguna interface intelijen atau mesin pengambil keputusan dan bisa secara logis mendeskripsikan sebagai aplikasi pengulangan dari modus proses atau satu set aturan intervensi dan argumen yang valid. Lawan dari forwarding adalah backwarding. Forwarding mulai bekerja dengan data yang tersedia dan menggunakan aturan-aturan intervensi untuk mendapatkan data yang lain sampai sasaran atau kesimpulan didapatkan. Mesin intervensi yang menggunakan forwarding mencari aturan-aturan intervensi sampai menemukan satu dari statement atau detail hipotesis atau klausa if dan garis datar then yang benar. Ketika aturan tersebut ditemukan, maka mesin pengambil keputusan dapat membuat kesimpulan atau konsekuensi atau klausa then yang menghasilkan informasi tambahan yang baru dari kata yang tersedia. Mesin akan mengulang melalui proses sampai sasaran ditemukan. Forwarding adalah contoh konsep umum dari pemikiran atau dikendalikan oleh data. Pemikiran yang mana fokus perhatian dilalui dari data yang diketahui. Forwarding bisa digunakan dalam agen untuk menghasilkan kesimpulan dari persepsi-persepsi yang datang, seringkali tanpa query yang spesifik. Algoritma forwarding berikutnya adalah seperti ini. Jika algoritma di atas ditransformasi ke dalam bentuk flowchart seperti gambar yang ini. Yang ini bentuk algoritmanya yang warna hijau dalam background hijau, yang ini adalah seperti transform flowchartnya. Untuk yang kedua adalah metode back chaining. Algoritma backward chaining sesuai namanya bekerja mundur dari query-nya. Jika query key diketahui adalah benar, maka tidak akan ada yang perlu dikerjakan selanjutnya. Selain itu, algoritmanya akan mencari implikasi-implikasi di dalam basis data pengetahuan atau knowledge base atau KB yang kesimpulannya adalah key. Jika semua premisi dari satu implikasi tersebut bisa dibuktikan benar, maka key benar atau result dan not here result. Jelas sekali di sini bahwa Backwarding menggunakan algoritma pencarian depth first. Backwarding adalah sebuah bentuk pikiran dikendalikan oleh tujuan goals. Backchaining digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti apa yang harus aku lakukan sekarang dan di mana kunci-kunciku. Seringkali berharga pada metode backward chaining lebih sedikit daripada pencarian linear dalam KB karena proses hanya menyentuh fakta yang berkaitan. Yang ini algoritmanya backward chaining
Dan ini varchardnya. Untuk hasil pembahasannya ini adalah perbedaan berdasarkan antara metode forward chaining dan backward chaining. Kita akan ilustrasikan dengan rules berikut. R1-nya adalah jika jagung tumbuh di tanah dan tidak subur, maka jagung tersebut dihinggapi lalat hitam. Untuk R kedua, jika dataran tanah rendah kandungan nitrogen, maka tanah itu tidak subur dengan forward chaining. Dengan forward chainingnya ini adalah tanah ini rendah kandungan nitrogen. Karena itu tanah ini tidak subur karena jagung yang hidup di tanah dihinggapi lalat hitam. Untuk masalahnya itu ada masalah dengan jagung ini, maka diuji tanahnya, terbukti bahwa tanah rendah mengandung nitrogen. Jika itu masalahnya, jagung yang tumbuh pada tanah tersebut dihinggapi lalat hitam. Yang terakhir adalah karena itu masalah adalah jagung dihinggapi lalat hitam dikarenakan rendahnya kandungan nitrogen pada tanah. Bagaimana proses kerjanya forward chaining ini? Yaitu proses dikendalikan oleh data atau data drive. Yang kedua itu melalui dari data atau fakta yang diketahui dan diproses pada data tersebut. Hanya rules yang di atas yang memproses setiap saat. Rules penambahan fakta baru ke database ketika proses. Setiap rules hanya diperboleh dieksekusi sekali. Putarannya akan berhenti ketika tidak ada lagi rules yang diproses. Yang itu kalau untuk pemecahan masalahnya, cara kerjanya untuk forward chaining. Sekarang kita dengan backward chaining. Jagung ini dihinggapi lalat hitam, karena itu jagung ini pasti tumbuh di tanah yang tidak subur. Karena itu tanahnya pasti rendah kandungan nitrogen. Untuk reasoningnya ada 5, yaitu pertama adalah ada masalah pada jagung ini, yang kedua mungkin jagung ini dihinggapi lalat hitam, yang ketiga jika iya maka jagung ini pasti tumbuh di tanah yang tidak subur. Jika iya pasti tanah rendah kandungan nitrogen. Maka uji kandungan nitrogen pada tanah. Maka jika kita akan tahu apa benar, misalnya adalah lalat hitam pada jagung. Bagaimana cara kerjanya pada backward chaining ini? Yaitu pertama, proses dikenali oleh tujuan atau goal driven. Yang keduanya, sistem memiliki tujuan. Mekanisme intervensi berusaha mencari fakta untuk membuktikannya. Yang ketiga itu mencari di database untuk rule-rule yang mungkin mencapai tujuan atau memiliki tujuan dalam sebagai fakta mereka. Jika kondisi dari rule tersebut cocok dengan fakta pada database, maka rule diproses, goal dapat dibuktikan. Studi kasusnya seperti ini. P sama dengan lebih besar Q. Ini adalah gambar pohon akarnya. Studi kasusnya. Dari kasus tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama yaitu hasil analisa menggunakan beberapa fakta mengenai metode forward-chaining dan backward-chaining berikut, yaitu eksplorasi dari pengetahuan pemilikan mekanisme yang berbeda antara forward chaining dan backward chaining. Backward chaining lebih fokus dan mencoba untuk menghindari eksploitasi jalur yang tidak perlu
reasoning. Sementara forwarding seperti mencari pencarian yang melelahkan. Backwarding baik untuk tugas-tugas klarifikasi atau diagnosa, tetapi tidak cukup baik untuk perencanaan atau percabangan dan pemantauan proses. Namun forward chaining cocok di tugas-tugas tersebut. Forward chaining sistem pelibatan penulisan rule-rule untuk mengatur sub-goals dan sub-goal, sementara backwarding secara otomatis mengatur sub-goals dan sub-goalsnya. Mengguna metode forwarding untuk sistem yang memiliki banyak hipotesis keluaran data, sebaiknya gunakan backwarding untuk sistem pengambilan sedikit memiliki hipotesis pengeluaran dan datanya. Mesin backward chaining melakukan query untuk fakta baru, sedangkan forward chaining tergantung pada aplikasi yang menerima inputan fakta-fakta baru untuk mesin roulette. Yang keenam adalah dalam backward chaining diarahkan oleh tujuan atau goalsnya. Jadi rule-rule bisa ditetapkan dan dibutuhkan untuk meraih goals. Akan tetapi dalam forward chaining, keseluruhan proses tidak diarahkan kepada tujuan. Jadi waktu untuk mengartikan roulette tidak diketahui. Yang terakhir adalah jika fakta-fakta yang diberikan penuturan pada kesimpulan yang banyak, tetapi secara untuk meraih kesimpulan tersebut sedikit, maka akan lebih banyak informasi yang keluar dari informasi tersebut. Yang ini tabelnya, yang ini atributnya, dikenal juga sebagai goal driver di Sphere. Ini tabelnya. Saya akan menjelaskan tabelnya. Itu atributnya itu dikenal juga sebagai goal driven dan data driven. Untuk backward chaining, di sini untuk atributnya dikenal juga sebagai goals. Kalau untuk forward chaining yaitu data. Dimulai dari kesimpulan yang memungkinkan. Kalau untuk forward chaining adalah data baru. Untuk bagian proses atau efisien. Kalau untuk forward chaining itu melelahkan. Itu perbedaannya. Untuk ditujukan untuk, kalau backward chaining yaitu data yang diperlukan, kalau untuk forward chaining yaitu kesimpulan ataupun. Kalau pendekatannya itu konservasi, yaitu kalau untuk forward chaining yaitu opportunistic, praktik jika jumlah jawaban yang memungkinkan cukup beralasan, itu forward chaining. Kalau untuk forward chaining itu ledakan kombinasi membuat jumlah jawaban menjadi tak menentu. Cocok untuk yang ini. Kalau backward chaining itu diagnosis resep atau debugging aplikasi. Kalau untuk forward chaining itu pencarian, pemantauan, pengendali dan aplikasi implementasi. Untuk reasonnya di atas bawah, dari atas ke bawah, atas sampai bawah. Kalau untuk forward chaining itu dari bawah ke atas. Untuk jenis pencarian adalah depth first scanner. Kalau untuk breadth first, siapa yang menentukan pencariannya itu. Kalau untuk backward chaining itu verifikasi menentukan pencarian. Kalau aktualisasi menentukan pencarian. Untuk ISN pada jurnal ini yaitu tahun 1978 sampai 1948, analisis klasik metode. Biodata penulisnya itu Ibnu Akil M.Com, Jakarta 15 Januari. Kelahiran Jakarta 15 Januari 1980, Magister Ilmu Komputer, Program Pasar Sarjana, Nusa Mandiri. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.